Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi kita pada video kali ini. Mari kita awali pembelajaran kita dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir warham walidina. Allahumma barik asatizatina. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma ya Allah ya arhamar rahimin. Anak-anak sekalian, kali ini kita akan membahas tentang apa yang perlu kita lakukan terhadap Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Al-Quran itu adalah sumber ajaran Islam, sumber hukum Islam dengan fungsinya sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup kita. Tapi Al-Quran ini tidak akan bermanfaat bagi kita kalau seandainya kita tidak mempergunakannya dalam kehidupan kita. Bagaimana cara mempergunakan Al-Quran ini, memfungsikan Al-Quran ini, atau apa saja kewajiban kita terhadap Al-Quran ini sebagai seorang muslim. Nah, ini akan kita bahas. Paling tidak anak-anak sekalian, ada 6 hal yang perlu kita lakukan, kewajiban kita terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah kita wajib mengimani Al-Quran, mempercayai Al-Quran. Ini adalah rukun iman, bahwa sebagai seorang muslim mukmin itu wajib percaya bahwa Al-Quran ini adalah datang dari Allah sebagai petunjuk bagi kita umat Islam dan manusia pada umumnya. Inilah sampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq, dan kamilah yang telah menurunkan kepadamu Alkitab Al-Quran bil haqq, dengan yang hak. Kita harus percaya datang dari Allah, petunjuk bagi kita sebagai pedoman hidup kita di dunia sampai ke akhirat nanti. Lalu yang kedua, setelah kita mengimani Al-Quran ini, maka kita perlu mempelajari Al-Quran agar kita bisa membaca Al-Quran ini. Nah, anak sekalian, di istilahnya itu adalah qiraah, membaca Al-Quran. Dan ini istimewanya Al-Quran, membaca Al-Quran ini itu dihitung berpahala, bahkan pahalanya dihitung per huruf. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyrin amsalihha. Hadis riwayat Tirmizi, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf dari kitab Allah, dari Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, wal hasanatu, dan kebaikan bi asyrin amsalihha, yang dilipatkan dengan jumlah yang sangat banyak. Jadi membaca Al-Quran itu hukumnya wajib, dan kita dipancing karena itu akan dapat pahala. Setelah kita membaca Al-Quran, maka naik lagi yang berikutnya, yaitu adalah memahami maksud Al-Quran. Nah, maksud Al-Quran memahami ini, itu dalam bahasa Al-Quran itu adalah menggunakan kata tilawah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah oleh kamu terhadap Al-Quran atau wahyu yang sudah diturunkan oleh Allah kepadamu. Nah, memahaminya, mentadabburinya. Afala yatadabbarun, apakah kamu tidak memperhatikan Al-Quran ini? Jadi memahami, menekuni, meneliti, kemudian juga meresapi kandungan penelitian terhadap Al-Quran, itu masuk kategori semuanya dalam bentuk memahami. Dan kita umat Islam wajib memahaminya. Bagaimana mungkin kita bisa mengamalkan Al-Quran tanpa paham maksudnya? Bagaimana mungkin kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai inspirasi dalam hidup kita kalau seandainya kita tidak paham dengan apa yang ada dalam Al-Quran ini? Jadi setelah kita membaca, meningkat, kita juga belajar untuk memahami Al-Quran ini. Ada yang memahami dengan cara yang sederhana, lihat Al-Quran dan terjemahannya. Ada yang lebih bagus lagi, yaitu dengan melihat tafsirnya. Ini usaha kita untuk bisa memahami Al-Quran. Anak-anak sekalian, setelah kita memahami Al-Quran, kita melanjutkan lagi dengan menghafal Al-Quran ini. Apa gunanya Al-Quran ini dihafal? Satu, agar kita bisa mengamalkannya. Bukankah dalam sholat kita perlu Al-Quran? Membaca surah Al-Fatihah, Al-Quran. Membaca ayat-ayat Al-Quran, yang itu kita gunakan dalam sholat. Jadi kita hafal,
dan kita juga agar kita bisa mengamalkan di ayat-ayat Al-Quran ini. Dan tentunya ada makna lain, manfaat lain apabila kita bisa menghafal Al-Quran ini. Dalam sebuah hadis yang cukup populer di kalangan para penghafal Al-Quran adalah, barang siapa yang menghafal Al-Quran, maka di samping dia akan mendapatkan kemuliaan, nanti pada hari kiamat dia juga akan diberikan kemuliaan oleh Allah dengan mengalungkan kalung kemuliaan kepada orang tua mereka. Jadi kita dituntut untuk bisa menghafal Al-Quran ini. Ada dua istilahnya, ada menghafal, kata hifzun, itu menjaga bacaan dalam otak kita. Yang kedua adalah az-zikrun. Az-zikrun itu bukannya sekedar hafal, tapi juga paham maksud makna dalam Al-Quran. Kita perlu keduanya. Jadi kita perlu bukan hanya tahfiz, tapi juga tafhim, juga memahami Al-Quran tersebut. Selanjutnya, setelah kita menghafal, kita harus mengamalkan Al-Quran ini. Karena Al-Quran adalah petunjuk, ya kalau sudah paham, ya perlu diamalkan. Kalau tidak diamalkan, ya sia-sia. Ini yang diadukan oleh Allah nanti dalam Al-Quran pada hari, yang disampaikan dalam Al-Quran pada hari kiamat. Wa qala Rasul inna qaumi ittakhadha hadzal Qur'ana mahjura. Ya, berkatalah Rasul Nabi Muhammad nanti pada hari kiamat, ya Allah, sesungguhnya umatku menjadikan Al-Quran ini barang yang sia-sia, dibaca, dijadikan, terus dihafal, tapi tidak diamalkan. Itulah orang yang menjadikan Al-Quran ini sebagai sia-sia. Dan salah satu inti utama dari Al-Quran itu yaitu mengamalkan Al-Quran, mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang disuruh, yang dilarang, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir, tugas kita terhadap Al-Quran itu setelah kita mengamalkan adalah mengajarkan kepada orang banyak. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Al-Quran baru bisa menjadi petunjuk bagi kita, bisa menjadi khudan bagi kita apabila kita mengikuti langkah ini, mempercayainya, mengimaninya, mencintainya, lalu kemudian membacanya, terus dilanjutkan dengan memahaminya, dilanjutkan lagi dengan menghafalnya, seterusnya mengamalkannya, dan pada akhirnya kita mengajarkan Al-Quran ini. Inilah yang kalau menurut berbagai istilah ulama sangat indah. Said Qutb mengistilahkannya bahwa hidup fi zilatil Quran, hidup di bawah naungan Al-Quran, melakukan langkah-langkah ini. Kalau Quraisy Shihab, dia punya istilah membumikan Al-Quran, menjadikan Al-Quran ini sebagai hal yang biasa dalam kehidupan kita. Ada juga orang-orang tertentu yang mengatakan bahwa menjadikan berinteraksi dengan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Al-Quran terhidup dalam kehidupan kita. Living Al-Quran, apapun istilahnya, yang jelas menuntun kita untuk mencintai Al-Quran ini, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan pada akhirnya mengajarkan Al-Quran agar betul-betul bermakna dalam kehidupan kita. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.